walaupun hatinya tak kemana-mana melayang, biarin. Nanti satu ketika dia angkat Allah Ta'ala dari hati yang lalai waktu berzikir menjadi sadar, yaqzah dalam waktu berzikir. Terputus zikir lisan, tak ada lagi sebutan karena dia sudah karam dan tenggelam kepada yang disebut. Lidahnya jadi keluh, tak mampu lagi menyebut-nyebut namanya. Kenapa? Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa maksud zikir yang banyak itu? Zikir yang banyak itu artinya zikir di malam hari, billaili wan nahar. Zikir pada waktu malam, zikir pada waktu siang, wa fil barri, zikir ketika berada di darat, wal bahri, zikir ketika saat berada di laut, was safar, zikir ketika dalam perjalanan, wal hadar, zikir ketika tidak dalam perjalanan, wal ghina, zikir ketika kaya, wal faqr, zikir ketika saat miskin, wa fi sihah, berzikir ketika saat sehat, was saqam, begitupun zikir ketika dalam kondisi sakit, wasir, zikir dalam keadaan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, wal alaniyah, zikir dengan terang-terangan, wa ala kulli hal, intinya berzikir terus atas tiap-tiap keadaan. Itulah makna zikir yang banyak. Jadi bukan zikir yang banyak itu bilangannya 1000, 2000, bukan itu. Kalau 1000, 2000 itu masih dibatasi jumlahnya. Ini enggak dibatasi. Wa qala Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkatalah Mujahid, semoga Allah meridhoinya, az-zikrul katsir, zikir yang banyak. Makna zikir yang banyak sebagaimana yang disebutkan Allah di situ, alla yansahu abadan. Intinya Allah tidak dilupakan selama-lamanya. Jadi kalau nggak lupa sama Allah selama-lamanya, setiap tarikan nafas, setiap detik, ya ingat Allah terus, berzikir terus. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrallah, perbanyak kamulah berzikir kepada Allah, hatta yaqulu, sehingga mereka orang-orang banyak itu bercakap, majnun, anta majnun, gilanya kawannya. Jadi kalau belum dibilang awak orang gila Masaid, berarti belum banyak zikirnya. Jadi kalau dia bilang masa itu gila zikir, dia itu mana-mana zikir aja, ada mantap itu. Kalau sudah bilang orang bilang awak gila berzikir, bukan gila betul-betul, gila berzikir. Wa yanbaghi lil abdi, dan sogianya bagi seorang hamba, ayastaksira minhu, hendaklah ia memperbanyak daripada berzikir itu. Fi kulli halatihi, pada setiap keadaan-keadaannya. Itu halat itu jamak muannas salim, bukan satu keadaan. Fi kulli halatihi, pada setiap keadaan-keadaannya. Wa yastaghriqu fihi jami'u awqatih, dan dia menghabiskan pada berzikir akan seluruh waktu-waktunya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berzikir. Wala yaghfal anhu, jangan ndaklah ia lalai daripada berzikir. Jangan belalai daripada berzikir. Walaysa lahu ayat surukahu, dan tidak dibolehkan baginya untuk meninggalkan zikir. Apa sebab dia tinggalkan zikir? Liwujudi ghaflatihi bih, karena adanya kelalaian hatinya pada waktu berzikir. Walaupun waktu itu hatinya tidak nyambung kepada Allah, tapi itu tidak menjadi alasan baginya untuk meninggalkan zikir. Nggak boleh. Mau nyambung nggak nyambung, zikir jalan terus. Jangan hanya karena kita nggak nyambung hati, lalu kemudian dihentikan zikir, nggak boleh. Kenapa? Fa inna tarkahu lahu wa ghaflatahu anhu asyaddu min ghaflatihi bih. Karena kau tinggalkan zikir itu, walaupun di kondisi hatimu lalai daripadanya, itu lebih dahsyat daripada lalaimu pada waktu pada berzikir. Meninggalkan zikir dengan alasan karena hati nggak nyambung sama Allah, itu lebih dahsyat daripada meninggalkan zikir sama sekali. Paham maksud ini?
Gara-gara dia nggak nyambung hatinya, ditinggalkannya zikir itu, sama sekali nggak berzikir. Maka meninggalkan zikir hanya karena hati tak nyambung kepada Allah lebih dahsyat dari tidak berzikir sama sekali. Maksudnya apa? Masih lebih baik kita berzikir terus walaupun hati tak nyambung daripada sama sekali nggak ada zikir. Fa'alaihi ayyadzukurallah ta'ala bilisanih, maka sogiannya atas dirinya. Kalau ala itu biasanya wajib, hendaklah wajib atas dirinya bahwa ia berzikir kepada Allah dengan lidahnya. Wa in kana ghafilan fih, walaupun hatinya lalai pada waktu berzikir itu. Enggak ingat Allah waktu berzikir, enggak apa-apa. Tapi lidahnya terus dibawa berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun entah kemana-mana pikiran teringat. Fala'allahu, dan mudah-mudahan zikruhu ma'wujudil ghaflah, zikirnya dari mulanya itu bersama adanya lalai, yarfa'uhu, Allah akan mengangkatkan zikir itu ila zikri, kepada zikir ma'wujudil yaqtuh, beserta adanya kesadaran. Mulutnya terus saja la ilaha illallah, walaupun hatinya tak kemana-mana melayang, biarin. Nanti satu ketika diangkat Allah Ta'ala dari hati yang lalai waktu berzikir menjadi sadar yaqtuh dalam waktu berzikir. Kapan itu? Terserah Allah. Allah lah yang punya kerja itu. Yang penting kita tunjukkan ajalah kesungguhan kita. Manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menjalani jalan kami akan kasih petunjuk kepada dia untuk sampai ke jalan itu. Ya udah, yang penting sama kita tunjukkan keseriusan aja sama Allah. Adapun yang menggerakkan dari tadinya hati lalai kemudian ingat dalam zikir, itu kerjaan Allah. Kerjaan kita kerjakan biar Allah mengerjakan pekerjaannya. Yang penting tunjukkan sikap yang baik kepada Allah. Jangan berhenti. Wa hadza na'tul uqala, yang macam begini itu sifat orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal tuh walaupun hatinya lalai dari berzikir, mulutnya tetap dibikin berzikir sampai akhirnya mudah-mudahan Allah mengangkatkan derajat zikirnya, tidak sebatas mulut tapi hatinya pun ikut berzikir. Yang macam begini itu sifatnya orang berakal. Tapi kalau karena hatinya tak nyambung kemudian mulutnya diberhentikan berzikir, itu tandanya bukan orang yang berakal. Wala'alla zikruhu ma'a wujudil yaqzah yarfa'uhu ila zikri ma'a wujudil hudur. Mudah-mudahan zikir dia beserta wujudnya yaqzah, ada kesadaran, nggak lalai lagi, diangkat Allah Ta'ala dari wujudul yaqzah menjadi zikir ma'a wujudil hudur. Lain-lain itu ghaflah, yaqzah, hudur. Ghaflah sama sekali nggak ada ingatannya, 0%. Kalau yaqzah sudah mulai sadar bahwa dia berzikir, dia berusaha menghadirkan makna zikir itu. La illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, tidak ada Tuhan. Sadar ya, yaqzah dia, fokus dia kepada makna zikir itu untuk dihunjamkannya ke dalam hatinya. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Diikutinya zikir sampai akhirnya Allah angkatkan zikirnya dari yaqzah menjadi hudur. Ma'ah hudur. Hatinya hadir bersama dengan Allah. Ini baru masuk ke relungnya dia, ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Ini siapa ini? Makomnya siapa yang macam begini? Hudurul qalb ini. Wa hadhihi sifatul ulama. Ini sifatnya ulama. Tadi na'at, sekarang sifat. Tadi sifatnya orang berakal, ini sifatnya ulama, beda lagi, lebih tinggi lagi makamnya. Wa'ala wala'alla zikruhu ma'a wujudil hudur, dan mudah-mudahan zikirnya tadi ketika itu bersama wujudnya hudur, hudurul qalb, yarfa'uhu, diangkat Allah Ta'ala zikirnya itu ila zikri, kepada zikir ma wujudil ghibah amma siwal mazkur. Berubah zikirnya, diangkat Allah menjadi lebih tinggi lagi bersama wujudnya ghibah,
wujudnya gaib, hilang, lenyap daripada sesuatu selain yang disebut. Jadi yang hadir ketika itu yang mazkur saja. Siapa yang mazkur? Allah. Sehingga dia Allah. Allah, 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 Allah jadi hatinya. Sudah tak ada yang lain daripada Allah. Sehingga di hatinya cuma ada Allah. Nah, inilah sudah sampai ke syuhud. Wahiyya martabatul arifin al-muhaqqiqin minal awliya. Ini sudah makam syuhud lagi dah. Di dalam hatinya tak ada lagi yang hadir sesuatu selain Allah. Jika yang hadir hanya Allah, Allah, musyahadah dia. Ya Allah, ini siapa ini? Martabatnya orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah. Al-muhaqqiqin, pengenalannya itu yang betul-betul mengenal. Minal awliya, daripada para awliya Allah. Ini wali-wali, ini maqam wali-wali. Kita belum sampai sini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, waskur rabbaka, ingat kamulah Tuhanmu, idza nasita, apabila engkau lupa, ai idza nasita madunallah inda zalik takunu zakirallah, apabila engkau lupa pada sesuatu selain Allah, ketika itu maka berarti kau dikatakan orang yang mengingat Allah. Kalau kita lupa kepada selain Allah, berarti kita ingat Allah. Kalau kita masih ingat kepada selain Allah, berarti kita masih lupa kepada Allah. Karena ingatan kepada Allah nggak bisa bercampur dengan ingat kepada selain Allah. Nggak bisa. Jadi Allah tuh kayak istri juga, Pak Sarul. Nggak mau dimadu dia. Campur di dalam hati kita itu. Allah iya juga, dunia iya juga. Oh, nggak mau. Selagi masih ada dunia dalam hatimu, jangan pernah kau berharap bahwa aku ada di hatimu. Gitu. Makanya payah kali totalitas Allah di hati, karena di hati masih ada yang lain darinya. Wa fi hadzal maqam, dan pada maqam ini yang qati'u zikrul lisan, terputus zikir lisan. Tak ada lagi sebutan, karena dia sudah karam dan tenggelam kepada yang disebut. Lidahnya jadi keluh, tak mampu lagi menyebut-nyebut namanya. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh bersama dengannya. Nah, enggak bisa lagi. Lidahnya jadi keluh, Pak Yofi. Wa yakunul abdu mahwan fi wujudil iyan, dan adalah hamba itu terhapus pada wujud iyannya, wujud kenyataannya, sehingga enggak nampak lagi. Yang nampak apapun yang dipandang itu adalah Allah. Ma nazartu ila syai'in illa wa ra'aitullah fi au qablahu. Tidaklah aku melihat kepada sesuatu kecuali aku lihat Allah itu ada di sesuatu itu. Sehingga sama dia Allahnya lebih nyata dari sesuatunya. Atau bahkan sebelum kulihat sesuatu itu sudah lebih dahulu Allah kulihat. Sama kayak menyelam di air. Ketika dibukakan mata, dimanapun dia memandang, yang nampak cuman air saja. Begitulah hatinya sudah karam dalam laut ma'rifahnya kepada Allah, sehingga tak ada lagi wujud yang lain kecuali wujudnya Allah. Aduh, kayak mana ini, nggak tahulah kita rasanya. Belum ada rasa ini sama kita. Cuman gitulah kita membaca-baca yang dirasakan orang.